Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Putra dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Perencanaan Navigasi dan Rawa, nomor BP 2011-03-30-03. Baik, di sini saya akan membuat video singkat untuk mempresentasikan aspek-aspek cost control. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, kemudian kualitas pekerjaan. Sebenarnya dalam mencapai ketiga aspek tersebut sudah mempertimbangkan safety, dan ketiga aspek tersebut saling terkait. Biasanya itu ada mekanisme cost control. Untuk mekanismenya bisa dilihat dari bagannya, dimulai dari cost budget, pelaksanaan, realisasi biaya, evaluasi biaya, sesuai budget, over budget, kemudian analisis penyimpangan, tindakan perbaikan. Dari tindakan perbaikan ini akan mengarah ke pelaksanaan dan cost budget. Yaitu filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control diserahkan atas 3 hal, yaitu adanya dorongan dalam promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahapan pelaksanaan proyek, kemudian adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat, dan yang terakhir adanya tindakan yang efektif dan cepat. Kemudian untuk definisi biaya, di sini bisa kita lihat untuk definisi biaya sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima. Kemudian pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu, biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya menjadi bagi dua, yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. Konsep break-even point. Pertama, break-even point adalah suatu peristiwa kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar, atau titik impas atau pulang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. Kemudian BEP konstruksi. Untuk BP konstruksi dapat digambar secara grafis, titik BEP, kemudian grafik BP proyek konstruksi. Ini merupakan grafiknya. Lanjut dengan konsep waktu dan cost control. Ini merupakan bentuk gambaran dari konsep waktu dalam cost control. Bisa dilihat bersama. Kemudian ada pertimbangan dalam cost control: data masa lalu, peluang atas sisa pekerjaan. Kemudian ada aspek kontrol. Untuk aspek ini ya ada yang namanya untuk dapat memastikan biaya proyek dengan baik, maka perlukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang penting, yaitu time control, quality control, safety control. Kemudian yang terakhir adalah cost control. Kemudian untuk durasi proyek konstruksi, setiap proyek pasti batasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Dan proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biaya juga akan naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah, terjadi percepatan sisa kegiatan. Selanjutnya, hubungan waktu dan biaya. Untuk hubungan waktu dan biaya dapat digambar dengan grafik sebagai berikut. Untuk grafiknya di sini kita juga bisa melihatnya dengan bersama untuk grafik. Selanjutnya, lanjutkan dengan pengendalian waktu dan biaya. Dalam pengendalian waktu, pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu menepati total durasi proyek yang tekan, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan, percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi, harus pilih kegiatan yang berdampak terkecil pada tambahan biaya. Misalnya itu jenis alat kendali waktu proyek dan schedule. Pada dasarnya ada 3 macam, yaitu bar Gantt chart method, vector diagram method, kemudian network diagram method. Misalnya itu ada kualitas pekerjaan.
Untuk kualitas pekerjaan itu yang pertama, pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu performance perusahaan atau citra, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada kualitas pekerjaan khusus finishing, adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Dan kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Biaya mutu kualitas. Untuk mencapai satu kualitas yang mensyaratkan perlukan biaya, ada dua jenis, yaitu cost of quality, yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Struktur biaya mutu kualitas. Untuk strukturnya itu ada sebagai berikut, bisa dilihat. Untuk strukturnya ada failure cost, prevention, infection, kemudian itu grafiknya bisa juga dilihat di layar. Selain itu ada quality control tradisional, ini bentuk strukturnya atau bagannya, dimulai dari output hingga ditolak. Kemudian untuk quality control atau modern, input, untuk bagannya input, proses, output. Inilah kira-kira. Kemudian safety, keselamatan dan keamanan, ada construction safety dalam construction. Kemudian struktur biaya safety. Cost safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi atau DC. Kemudian struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu biaya tidak langsung, kemudian sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety MGT, struktur 2 lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan sasaran safety MGT adalah mencegah insiden menuju zero insiden. Untuk itu diperlukan adanya safety system. Penerapan safety system menurunkan total cost of safety, berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemudian cost control, yang mendorong peran cost control jadi penting adalah harga jual, biaya produksi. Kemudian untuk yang mengatasi konstruksi dilematis di atas, maka diperlukan kemampuan tentang construction cost, kemampuan dalam cost control, dan unsur dan faktor biaya. Unsur bagi menjadi dua kelompok, itu kelompok dominan dan kelompok minoritas. Kemudian untuk faktornya terjadi biaya ada dua, yaitu kuantiti pekerjaan, harga satuan pekerjaan. Selanjutnya pengendalian biaya, tindakan nyata atau real dalam pengendalian biaya. Selanjutnya penyebab penyimpangan bahan, yaitu penyimpangan kuantiti, penyimpangan harga satuan, dan tindakan pengendalian bahan. Ini adalah bagannya, bisa dilihat juga dengan bersama di layar. Lanjut dengan tindakan pengendalian subkon. Ini bagannya, itu menunjukkan subkon, dilanjutkan dengan bonafidelitas subkon, dirkecap kapro. Kemudian di bawah penunjukan subkontraktor ada negosiasi dan seterusnya. Sini bisa dilihat bersama. Kemudian proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk proses seperti upah, alat lainnya, prinsipnya sama dengan biaya bahan subkon di atas. Ini dapat simpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi melalui tahapan yang panjang, memerlukan acuan macam-macam, melibatkan banyak orang. Lanjut dengan Internet Value Analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan waktu dapat dilakukan dengan Internet Value Analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya waktu dapat ada tiga macam grafik, yaitu BCWS, HCPWP, BCWP. Dan grafis BCWS atau Plan Value. Ada juga yang namanya pembuatan grafis BCWS. Inilah bentuk grafiknya. Dan grafik HCWP, actual cost. Pembuatan grafik HCWP seperti ini. Kemudian grafik HCWP, ini adalah bentuk grafiknya.
ada evaluasi grafik. Ini bentuk grafiknya, grafik dari BCWS, BCWP, dan ACWP. Ini juga hubungan dari grafisnya. Kemudian lanjut dengan contoh formulir cost control. Ini adalah contohnya. Lanjut dengan penyimpangan bayaran waktu. Ini grafisnya dari penyimpangan bayaran waktu. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk presentasi saya hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Mungkin untuk ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.